aja tidak ada. Kayak Nabi Nuh. Sebelum Nabi Nuh kan ada peradaban yang ponga, yang congkak, yang sombong. Akhirnya kan Nabi Nuh kan mengingatkan, ini nanti ada bencana kan. Kalau dia paham, memahami spirit Nabi Nuh, dia ikut dong naik perahu, naik kapal gitu. Memang harus dihancurkan, alam menghancurkan, menggugat. Memang itu untuk membersihkan. Ya sifat angkara. Makanya kalau sudah memahami Ponorogo, memahami sastra Sindro, kalau memahami Mataram. Akhir barangkali ya. Kan lama kenal berinteraksi dengan Rendra. Bagaimana yang lalu melihat sosok Rendra itu, karena ini orang sangat diidolakan banyak orang sebenarnya. Istri yang dicerai aja setelah beliau meninggal masih mau datang membacakan sebuah puisi. Ini kan orang pilihan. Gimana menurut panjenengan sosok Rendra? Makanya seperti ini peradaban hancur itu karena awal mulanya itu terpanggil. Seperti ini Jawa garis paru yang terpanggil itu akhirnya tereliminasi menjadi terpilih kan itu. Jadi sebenarnya Rendra itu pernah mengatakan iki puisi apa, ini teater apa, ini justru itu mengetuk jiwa saya. Rendra itu ada di kesadaran saya. Bahkan ketika sudah selalu begitu dia bilang, injaklah kepala saya lalu cepatlah meloncat tinggi. Itu dia memantik supaya ketika kamu ketemu di dalam diri kamu Cokromanggil, jangan hanya seperti ini, mengulang dan mengulang. Ini kamu itu seorang seniman. Ketika seorang seniman itu adalah seorang kreator, kalau sudah kreasinya, karyanya, kamu itu sudah menemukan dipakai orang lain, ya sudah hancurkan sendiri. Hancurkan sendiri dalam arti apa? Kamu harus membuat karya yang baru sehingga Cokromanggil. Jadi tidak hanya mengulang, ini sudah itu, sudah mendapat duit, itu terjebak nanti menjadi pengrajin. Itu yang berapa? Makanya harus dihancurkan sendiri karena sudah dipakai orang banyak, dimaui orang banyak, dihargai orang banyak. Kamu harus kreator, seniman, seorang kreator harus meloncat membuat karya yang baru, yang ini karena sudah jadi, sudah pakai orang lain, berguna pakai orang lain, harus kamu hancurkan diri kamu sendiri supaya kamu kembali ke awal membuat karya baru. Itu kreator. Makanya saya juga ketika terjadi saya dengan beberapa kawan termasuk Mas Dinas itu dalam rangka menghancurkan yang dulu. Lalu setelah saya memang benar-benar dalam proses mencari menjangkah tadi jangkauan Simbah itu ketemu peradaban baru. Saya juga nggak ngerti. Dan ini ya akhirnya saya sikapi, oh ini dapatnya ini. Itu kan perjalanan diri saya sendiri. Betul. Iya. Dan ada dua pertanyaan yang sebenarnya menjadi manusia itu harus bagaimana, dan Tuhan itu maunya apa kepada manusia itu sebenarnya. Kalau menjadi manusia ya harus menyadari dirinya menjadi manusia, jangan menjadi anjing atau menjadi pohon atau menjadi ganyang atau menjadi dirinya sendiri. Parameternya bisa disebut sebagai manusia apa? Ketika memahami dirinya sendiri, tentu saja saya tidak bisa hidup sendiri. Aku urip mergo ana sumur ana banyu. Bagaimana saya memuliakan air? Bagaimana saya menjaga sumur ini? Danyange sapa teh? Danyange ya energi sumber kehidupan itu sendiri. Kalau itu dalam bayangan pikirmu atau mimpimu atau imajinasimu itu Dewi Nawangsih, ya silakan.
Oh itu perjalanan spirit kamu. Itu Kanjeng Ratu Kidul, ya silakan. Kan? Bebas ya. Bebas. Oh itu yang tahu kamu. Iya. Tapi intinya energi hidup itu sendiri yang menghidupi kamu. Jadi kamu memahami itu sehingga kamu dialog dengan air. Ketika dengan pohon, oh ya pohon memberi hidup saya. Ya ketika saya memetik untuk memakan, ya pohon diajak rembukan, diajak dialog. Memahaminya begitu. Supaya itu menjadi tahu dirinya saya sendiri. Oh iya ini makhluk yang namanya pohon, ini makhluk yang namanya kambing, ini makhluk yang namanya air, misalnya tahu posisi emang mapannya di sini. Aku rasa dewi sementara aku dengan makhluk. Bahkan ketika orang seluruh dunia ketakutan dengan COVID, saya nek wedok tak rabine, tak nek lanang tak dadekno dulur. itu. Gitu ya. Iya sama-sama manembah. Kowe urip aku yo urip. Ayo bareng-bareng manembah. Sebelum kami pamit yang lalu, supaya alam ini tidak menggugat, apa yang harus dilakukan manusia terhadap alam? Ya biar saja kalau alam itu menggugat. Artinya begini, ketika saya sebagai sosok manusia yang punya aran lawu, Ya. saya bagaimana menggugat? Wong saya dengan alam sudah menyatu. Bahkan Tuhan selalu menganugerahi, menunjukkan jalan saya harus kembali kepada alam. Tapi ketika alam menggugat, ya biarkan saja. Itu kehendak alam suci. Ya itu tadi saya bilang. Dari semua banyak orang, dari semua banyak orang yang terpanggil. Tapi alam, kehendak Tuhan itu ada yang terpilih. Makanya saya bilang, ya biar saja. Hancur-hancurlah. Yang tidak hancur ya biar aja tidak hancur. Kayak Nabi Nuh. Sebelum Nabi Nuh kan ada peradaban yang pongah, yang congkak, yang sombong. Akhirnya kan Nabi Nuh kan mengingatkan, ini nanti ada bencana kan. Kalau dia paham, memahami spirit Nabi Nuh, dia ikut dong naik perahu, naik kapal. Memang harus dihancurkan, alam menghancurkan. Menggugat, memang itu untuk membersihkan. Ya sifat angkara. Makanya kalau sudah memahami Ponorogo, memahami sastra Sindel, kalau memahami mata rantai hidup sastra itu otomatis memayu ayuning kalau menjaga mata rantai kehidupan sendiri. Kalau sudah memahami mata rantai itu urusannya dengan Sang Maha. Tadi ya jagonya itu urusannya Maha Kala. Perhitungan waktunya Tuhan, bukan waktunya petung weton manusia betul matahari, itu urusan Tuhan. Oke. Yang dari sekian itu ada nggak puisi kesejatian gitu barangkali? Puisi Tentang kesejatian, ketuhanan atau kesejatian saya ingin dibacakan sebagai penutup perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini yang Lawu Warta. Nah ini sebenarnya yang tadi awalnya Ya. yang saya baca itu mantra sangkan sir sifat aran sang paran saguna langgeng itu mantra. Lalu suluk itu adalah ungkapan manusia memahami siapa Tuhan. Ini tidak bacakan. Kalangkung ageng miguna genah genep sabdaning Sang Hyang Maha Wilasa. Kawit mulaning sabda dadi cipta gotra cipta mawujud. Winedaring sabda dadi sarimbit Sang Hyang Maha Kawit. Purwaning sabda dadi dumunung nunggil anane nenggih Gusti sang sangkan paraning dumadi. Ini pemahaman manusia kepada Tuhannya bahwa semuanya itu adalah urusannya Tuhan. Bahkan saya itu tidak memiliki Tuhan. Sing jenenge menungso aran Lawu Warta ora duwe Gusti Allah. Apa meneh agama Gusti Allah kan. Ning Gusti Allah duweni aku. Sehingga ketika saya sudah pasrah narimo ing pandung
apapun saya terima dari Tuhan. Tuhan selalu memberi kelimpahan. Saya berdoa minta 1 juta, malah istri saya minta 1 juta untuk ini dan itu. Saya minta Tuhan 1 juta karena istri saya dikasih 10 juta. Tuhan seperti itu. Iya benar. Terus ya terima kasih Tuhan. Tuhan memberi 10 juta, tak kasihkan istri saya 1 juta karena dia minta. Yang 9 juta bukan untuk saya, yang minta istri saya. Tak bagikan siapa yang butuh. Tuhan terima kasih. Kelebihan darimu, dari permintaanku ini, saya kembalikan kepadamu melewati alam dan kehidupan. Siapapun yang membutuhkan. Kalau aku nganggur ono, itu sudah. Itu bukan hak saya. Hak istri saya 1 juta. Tuhan membeli 10 juta bukan hak saya. Barangkali Tuhan itu ketika menguji istilahnya memberi kelimpahan, itu justru menguji. Iya. Yang Lawarta, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini membawa kebermanfaatan untuk saya dan teman-teman semuanya. Ya, harapan saya juga gitu. Karena saya punya pengalaman. Barangkali bagi orang lain dianggap unik. Barangkali saya berani memastikan pengalaman saya itu memang unik. Karena ini perjalanan saya sendiri yang tahu saya sendiri. Ketika orang memahami seperti itu dan ketika pengalaman itu diminta saya kasihkan. Bahkan sampai kawruh yang telah saya lakukan itu bisa dilihat, saya kasihkan semuanya. Jangan hanya itu saja. Bahkan kalau memang anak-anak muda generasi yang orang lain pun siapapun itu kalau meminta nyawa saya kasihkan karena mereka akan menyempurnakan saya. Ketika saya kasihkan semuanya termasuk nyawa saya, kehidupan itu akan menyempurnakan saya karena mereka meneladani, karena mereka juga proses sama-sama mencari dalam proses perjalanan sedikitnya ketemu dengan Tuhan ya. Mohon didoakan kami ya. Ya, terima kasih. Rahayu. Terima kasih.